Kasus anak racuni keluarga di Magelang menggemparkan publik. Seorang anak tega membunuh keluarga sendiri yang terdiri atas ayah, ibu, dan kakak kandung dengan meracuni korban hingga meninggal di rumahnya Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih terus mendalami terkait motif pembunuhan tersebut. Bagaimana melihat tren pembunuhan antar anggota keluarga kian marak terjadi di tengah masyarakat? Apa sebenarnya yang melatar belakangi hal keji tersebut? Kita langsung tersambung melalui sambungan daring, telah tersambung dengan psikolog Ibu Liza Japri. Selamat siang Ibu Liza, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Masih? Baik, melalui sambungan telepon, tidak apa-apa Bu Liza, kita lanjutkan saja. Bu Liza, mendengar suara saya dari studio? Bu Liza, mendengar suara Ranov di studio? Ya, terdengar. Halo Mas. Baik, sembari diperbaiki sambungan Zoom kita melalui sambungan telepon terlebih dahulu. Bu Liza, saya ingin dari Anda nih, Bu Liza selaku psikolog, kalau dalam ilmu psikologi biasanya pemicu melakukan tindak kejahatan pembunuhan apa ya? Apa saja yang melatar belakangi biasanya pemicunya? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara kondisi psikologis, banyak faktor sekali yang bisa saling terlibat dan berkontribusi ya. Bisa karena memang karakternya, bisa karena situasi kondisi saat itu, bisa karena memang ada gangguan genetik organik otak juga bisa. Ciri-ciri biasanya karakter lah gitu kita katakan, mereka yang mungkin ada kemungkinan melakukan pembunuhan atau tindakan ekstrim seperti ini biasa. Itu sudah pasti agresif. Jadi terlihat tuh sangat terbiasa untuk mengekspresikan apa-apa tuh secara agresif. Atau yang kedua yang nggak terlihat tapi sebenarnya dia ada kekecewaan di dalam. Jadi nggak dibicarakan, ketakutan, frustasi, kecemasan, atau apapun itu nggak dibicarakan sampai tiba-tiba itu kayak bottled up, numpuk dan akhirnya meledak. Itu bisa juga seperti itu. Atau ya karena memang ada gangguan kejiwaan yang lainnya, seperti gangguan kepribadian, atau dia ada juga gangguan kepribadian psikopatik, bisa seperti itu. Jadi banyak faktor sekali yang terlibat. Atau mungkin bisa juga, Mas, kondisi di mana dia merasa tertekan, jadi ini survival instinct aja yang keluar. Jadi akhirnya terjadilah perilaku membunuh tersebut. Baik, mungkin lebih jelasnya mungkin kita kategorisasikan Bu Liza, apakah ada faktor dari struktural maupun non-struktural? Kalau tadi Anda katakan banyak faktor gangguan jiwa diantaranya. Kalau mengacu kepada yang marak terjadi, kalau kita ambil kasus Magelang, ini kan terhadap anak yang membunuh keluarganya sendiri. Ini lebih ke mana ya arahnya? Strukturalkah atau memang berencana sebelumnya? Kalau misalnya dia sudah sampai beli online racunnya, kemudian sudah dipikirkan masak-masak, sudah ada percobaan pertama kan ya Mas ya, kalau nggak salah ya, yang ada di berita. Itu kan berarti mau nggak mau memang sudah terencana. Nah, kenapa sampai bisa terencana si family side ini, jadi pembunuhan satu keluarga tersebut? Mungkin karena memang ada gangguan kejiwaan tersendiri, saya rasa. Apakah dia memang, nah ini harus diteliti, karena kalau dikatakan hanya depresi, seharusnya tidak semua penderita gangguan depresif bisa sampai sedemikian ekstrimnya. Nah ini yang butuh asesmen psikologis lebih lanjut. Apakah dia ada gangguan kepribadian yang lain misalnya? Biasanya yang terkait dengan perilaku ekstrim seperti ini, gangguan psikopatik, gangguan kepribadian psikopatik, atau dia psikotik, jadi punya konsep realita analisanya kurang baik yang mengakibatkan tidak bisa mengolah dengan bijak informasi-informasi dari lingkungan dan bagaimana kemudian berespon terhadap kejadian-kejadian tersebut. Atau yang ketiga ada gangguan yang lainnya, apapun itu. Bisa juga karena pengaruh eksternal, ada yang ngojok-ngojokin dia mungkin untuk melakukan itu demi harta, demi apa, dan kemudian karena dia orangnya gampang terpengaruh bisa juga melakukan hal tersebut. Itu banyak sekali sebenarnya yang bisa terlibat. Iya, untuk sementara kan kepolisian masih mendalami ya Bu motif dari pembunuhan di Magelang ini, meracuni keluarganya sendiri. Ini kan masih sementara yang disimpulkan adalah motif sakit hati. Karena kerap dinyatakan sebagai tulang punggung keluarga, tapi dibantah oleh paman korban karena pelakulah yang membebani keluarga dia sendiri. Kalau Anda melihatnya sebenarnya kalau seorang anak di rumah tangga atau di keluarga tersebut, kalaulah sakit hati, itu dengan gampangnya ya untuk melakukan tindak kejahatan.
Tentu saja harusnya enggak ya, Mas. Semoga tidak ya, karena akan mengerikan sekali kalau semua seperti itu. Nah, ini kan masih terjadi perdebatan. Yang satu mengatakan demikian, pihak lain mengatakan demikian. Tapi ini menjadi kompleks dan rumit karena situasi di rumah kadang-kadang kita nggak tahu tuh. Jadi kan apa yang terjadi di dalam pagar itu seringkali kita tidak tahu. Bisa saja memang yang seperti yang pelaku mengatakan demikian bisa benar terjadi, tapi bisa juga seperti yang paman katakan bisa demikian. Apapun itu, satu hal membuktikan bahwa memang ada konflik dalam rumah tangga tersebut, dalam keluarga ini. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan, apakah tidak ada komunikasi sebelumnya, apakah tidak ada keterbukaan, apakah tidak ada problem solving untuk mengatasi konflik tersebut sebelumnya, atau memang ada kondisi-kondisi lain yang membuat semua jadi nggak saling ngobrol, dan itu yang seperti tadi saya katakan, numpuk, terjadilah kondisi pecah yang sangat ekstrim seperti saat ini. Jadi kalau ditanya apa semua anak sakit hati bisa seperti itu, harusnya tidak. Ya. Kalau saya merasa jika ada komunikasi yang baik dalam rumah dan semua bisa dibicarakan, kemudian semua bisa sama-sama ketemu di tengah. Mungkin saja tidak ada win-win solution yang sempurna gitu kan ya, Mas Hermano. Tapi kan siapa tahu kita bisa dapat yang sama-sama bisa disepakati dan semua pihak berkontribusi untuk menciptakan perbaikan itu. Harusnya demikian. Baik, kalau kita lihat juga ya, kehidupan keluarga ini cukup mampu, punya mobil, rumah cukup bagus, artinya kondisi ekonomi yang relatif stabil, ini tidak menjadi jaminan ya keluarga itu sejahtera, apalagi kalau kita lihat ya, ini punya 2 anak yang usia 25 tahun yang dibunuh, kakaknya sendiri ini sudah bekerja juga. Artinya memang faktor dari loss control, hilang kendali, apalagi kalau mengkonsumsi obat-obatan ini sangat berpengaruh besar ya dalam hal tindak kejahatan. Tentunya sangat. Nah, ini kan harus diteliti lagi, apakah dia memang pengguna obat-obatan, baik itu obat-obatan terlarang atau obat-obatan psikiatri, yang mungkin tanpa sengaja dia pakai di luar dosis yang seharusnya dia pakai. Sehingga ya seperti tadi saya katakan, ketika ada pemakaian obat-obatan yang di luar dosis yang seharusnya, itu proses analisa dan logika itu jadi tidak jalan dengan baik, Mas. Dan bisa saja kemudian muncul tuh kondisi-kondisi perilaku impulsif seperti saat ini yang tidak dipikirkan efek dan dampaknya seperti apa. Itu yang bisa terjadi juga. Nah, ini yang kembali harusnya sudah ditelaah sebelumnya, sudah dilihat, sudah dikomunikasikan, sehingga untuk mencegah hal ini terjadi. Baik, kalau faktor luar seperti lingkungan di sekitar rumah, tempat tinggal, dan juga pertemanan, seberapa berpengaruh ya untuk menciptakan pola pikir perilaku seorang anak itu? Apalagi ini usianya sudah cukup dewasa, usia 22 tahun. Iya, tapi kalau kita berbicara kondisi status psikologis, Mas Hermanov, apapun yang terjadi sekarang, itu biasanya penumpukannya dari lama. Gitu. Jadi apapun yang nggak pernah ada tuh kondisi psikologis yang dalam tanda kutip ujuk-ujuk terjadi tuh nggak ada. Biasanya itu numpuk dan kemudian meledaklah. Nah, kalau tadi bagaimana pengaruh lingkungan? Apakah dia punya rasa kekosongan di dalam rumah? Misal ketidakdekatan itu, rasa tidak dekat ini bisa 2 penyebabnya ya. Yang pertama memang tidak ada bonding yang cukup hangat. Terlihatnya baik-baik aja sih, tapi kosong gitu, gimana seperti itu, atau memang ada konflik sama sekali, atau yang ketiga memang dia punya gangguan psikologis tertentu yang jadi sulit untuk dekat dengan keluarga sendiri, itu bisa juga. Nah, ketika ada rasa kekosongan seperti itu, bisa saja kemudian jadi lebih mudah untuk terpengaruh kondisi-kondisi di luar. Yang tadi saya katakan, misalnya dihasut, di ojok-ojok lah ceritanya, akhirnya dia lebih nurut, kemudian dia ngeliat berita apa jadi gampang terpengaruh, oh ternyata gampang ya melakukan ini, bisa kali ya. Nah, kemudian tidak dia komunikasikan, semua kan numpuk-numpuk di dalam, akhirnya terjadilah kondisi saat ini. Baik, kalau Anda melihatnya perbedaan antara tanah air dengan negara luar seperti apa ya, Bu Liza? Kalau memang ada pernyataan dari pelaku yang menyatakan tulang punggung keluarga, artinya memang dibebani untuk biaya sehari-hari di rumah. Kalau kita berkaca ke luar negeri kan ini kan juga berbeda ya, kalau kita lihat mungkin Amerika Serikat, anak yang sudah berusia dewasa rata-rata kan sudah berbeda rumah dengan keluarganya. Kalau di Indonesia seperti apa gambarannya? Apakah memang tulang punggung keluarga itu juga dibebani ke anak kalau jika orang tuanya sudah tidak mampu?
Oke, kalau kita berbicara sandwich, ini dikenal dengan nama sandwich generation ya. Jadi ada di tengah-tengah tuh antara harus ngurus orang tua di atas sama membina keluarganya sendiri atau dirinya sendiri. Itu kita kenal sebagai sandwich generation. Kalau kita berbicara yang tadi Mas Hermano mengatakan sandwich generation, sebenarnya di luar terjadi, di sini juga terjadi sih Mas, sama aja. Cuman mungkin ya benar perbedaannya tadi, karena di sini lebih kepada kayaknya guyup gitu kan, kumpul. Kalau di luar sana itu anak usia udah selesai remaja itu keluar dari rumah, tapi tetap aja kalau memang konsep sandwich generation itu ada di keluarga tersebut di luar sana, tetap aja mereka dirongrong. Kapan kirim uang, kapan ini tolong ini, tetap itu sama saja. Nah, di Indonesia, di kultur kita itu menjadi lebih rumit karena biasanya tinggalnya deket-deketan nih, nggak boleh jauh-jauhan. Jadi sandwich generationnya lebih berasa, di mana si anak kemudian gampang dideketin oleh si orang tua, dihampiri, didatangi, orang anak juga melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Belum lagi kemudian ada moral, norma berkaitan dengan orang tua anak orang tua sendiri yang mungkin berbeda dari luar. Jadi memang ini bisa lebih rumit dibanding di luar, itu betul sih. Bu Liza, kalau kita simak pernyataan dari teman korban, ini kan pelaku atau tersangka ini yang menjadi beban keluarga di rumah tangga mereka. Artinya memang ya, kalaupun dari hasil penyidikan nanti pelaku ini kerap membebani dari keluarganya, kalau kita melihat ke belakang tentunya banyak sejarah atau story yang terjadi. Bisa jadi dari sakit hati karena informasinya belum punya pekerjaan, sehingga hanya kakaknya yang menafkahi dari rumah orang tua tersebut, karena kita tahu juga kalau orang tuanya pensiun salah satunya. Bagaimana Anda melihat dari kehidupan keluarga di Magelang ini? Apakah punya story yang memang ada tanggung jawab dari anak untuk membiayai atau menafkahi keluarga? Karena saya tidak ketemu langsung dengan pelaku dan keluarganya, tentu saya tidak bisa memberikan jawaban pasti ya. Tapi kalau kita membuat profiling lah secara general, secara umum, bisa saja dia memang merasa antara jealous, iri hati gitu ngeliat si kakak yang lebih mapan, dianya sendiri kok belum bisa. Kemudian habis itu mungkin orang tua ada sedikit banyak juga kadang-kadang kan demikiannya membuat perbandingan, kakak bisa begini, kamu kok enggak, nanti begini, bagaimana kakak tuh kemarin ngasih uang jajan, kamu enggak, misal gitu ya. Bisa juga enggak loh ya, jadi karena balik lagi saya tidak ketemu dengan keluarganya. Hal-hal seperti ini kan numpuk-numpuk. Nah kemudian di sisi lain mungkin dia apakah selama ini selalu terbiasa punya yang kita bilang kalau di psikologi itu instant mentality. Jadi mentalnya pengen instan semua. Pengen kaya dengan gampang tapi nggak mau usaha, pengen sukses gampang tapi nggak mau usaha. Nah gimana nih cara cepatnya ya? Oh siapa tahu bisa dapat warisan, siapa tahu aku bisa mendominasi nih harta orang tua dengan cara seperti ini sekalian kan, habis itu aku nggak perlu biayain siapa-siapa, nggak perlu lagi ada yang ngerongrong aku nafkahi. Nah ini kemudian mengambillah perilaku keputusan impulsif seperti saat ini. Baik, terakhir saya minta dari Anda sebagai gambaran ke publik ke depannya seperti apa ya agar menciptakan keluarga yang harmonis, tidak ada rasa iri satu sama lain dalam hal untuk menafkahi keluarga jika orang tua tidak mampu. Bagaimana untuk kedepannya agar anak ini bisa paham dengan kondisi dari masing-masing rumah tangga atau keluarga? Balik lagi, kalau ini saya selalu akan mengatakan titik kunci terutamanya adalah komunikasi, itu sudah jelas Mas. Kita tidak akan bisa menghindari yang namanya konflik dalam keluarga ya. Kita juga tidak bisa menghindari yang namanya iri-irian mungkin. Kadang-kadang kan ya nggak usah keluarga, kita ngelihat di medsos juga bisa ada kode, bisa sih jalan ke sini, segala itu pasti akan ada. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan itu secara jujur, dengan penuh kasih sayang, dengan keterbukaan, dan kemudian sama-sama nyari solusinya, saya rasa semua bisa dalam keluarga tersebut bisa bareng-bareng mencari solusi bersama yang bisa diterima oleh semua dengan baik gitu. Baik, kuncinya jujur dan saling komunikatif antar satu dengan lainnya di antar keluarga ya Pak. Gitu ya Bu Liza yang Anda katakan? Iya, maksudnya harus jujur ya kondisi dia seperti apa yang dia bisa bantu, bagaimana dengan si kakak, bagaimana dengan si adik, bagaimana yang seperti itu harus dibicarakan bareng-bareng sih. Baik, terima kasih atas bincang-bincang Anda, analisa Anda pada siang ini di CNN Indonesia News Hour, Bu Liza Marieli Japri, psikolog klinis dewasa dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum, salam sehat selalu, Bu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.